Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Di suatu masa yang jauh sebelum Indonesia merdeka, terdapat sebuah pulau kecil nan subur yang menjadi rebutan kekuatan-kekuatan besar dari Portugis dan Belanda. Pulau itu adalah Banda, salah satu pulau dari Kepulauan Maluku yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya, terutama pala. Bab 1, kedatangan Portugis pada tahun 1512, armada kapal Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque tiba di Kepulauan Banda. Mereka disambut dengan ketakutan dan ketidakpercayaan oleh penduduk lokal. Para pelaut Portugis, dengan senjata dan teknologi yang jauh lebih maju, segera menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat. Mereka mulai membangun benteng-benteng untuk melindungi kepentingan dagang mereka. Para penduduk Banda, yang telah lama hidup dalam kedamaian dan kelimpahan, mulai merasakan perubahan. Mereka dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan Portugis akan pala dan cengkeh. Selain itu, kehadiran misionaris Portugis yang membawa agama Katolik menciptakan ketegangan dengan kepercayaan lokal. Bab 2, perlawanan dan pengkhianatan. Setelah beberapa dekade di bawah kekuasaan Portugis, penduduk Banda mulai memberontak. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh karismatik bernama Raja Waisai. Dengan taktik gerilya, penduduk lokal berhasil melakukan beberapa serangan yang signifikan terhadap benteng-benteng Portugis. Namun, pengkhianatan dari dalam barisan mereka sendiri membuat perjuangan semakin sulit. Salah satu kepala suku yang tergiur oleh janji-janji Portugis mengkhianati Raja Waisai, yang akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Bab 3, kedatangan Belanda pada tahun 1602, Belanda melalui VOC, Vereniging de Oost-Indische Compagnie, tiba di Kepulauan Banda dengan ambisi untuk menggantikan Portugis sebagai penguasa perdagangan rempah-rempah. Dipimpin oleh Laksamana Cornelis de Houtman, Belanda datang dengan kekuatan militer yang lebih besar dan strategi diplomasi yang licik. Belanda menawarkan aliansi dengan beberapa kepala suku yang tidak puas dengan Portugis. Dengan bantuan lokal, Belanda berhasil mengusir Portugis dan mengambil alih kepulauan itu. Namun, setelah Portugis pergi, penduduk Banda segera menyadari bahwa Belanda jauh lebih kejam dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengamankan monopoli rempah-rempah. Bab 4, pembantaian dan pemulihan. Pada tahun 1621, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon memimpin ekspedisi besar-besaran ke Banda untuk menundukkan para penduduk yang memberontak terhadap monopoli Belanda. Dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Banda, ribuan penduduk lokal dibunuh, dipaksa mengungsi, atau dijadikan budak. Kepulauan itu hampir kosong dari penduduk aslinya, namun sejarah tidak berhenti di sana. Sisa-sisa penduduk yang berhasil melarikan diri berkumpul kembali di pulau-pulau terdekat. Dipimpin oleh seorang pemuda yang berhasil selamat dari pembantaian, mereka menyusun kembali kekuatan untuk melawan penjajahan. Dengan bantuan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang juga menentang Belanda, mereka melancarkan serangkaian serangan yang mengejutkan. Bab 5, legenda pala emas. Dikisahkan bahwa sebelum jatuhnya Banda ke tangan Belanda, Raja Waisai telah menyembunyikan sejumlah besar biji pala emas di suatu tempat rahasia di pulau itu. Legenda ini menjadi semangat bagi para pejuang untuk terus berjuang.
Meski pada akhirnya Belanda berhasil mempertahankan kendali atas Banda selama beberapa abad, semangat perlawanan dan legenda Pala Emas tetap hidup di hati para penduduk Maluku. Epilog kisah ini mengingatkan kita akan kekejaman penjajahan dan perjuangan tak kenal lelah dari mereka yang melawan penindasan. Hingga kini, Banda tetap dikenang sebagai simbol perlawanan dan semangat kebebasan. Dan meski Pala Emas mungkin hanya sebuah legenda, warisan semangat perjuangan dari para pahlawan Banda tetap hidup dalam setiap tetes keringat dan darah yang tertumpah untuk kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.